Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kalau hari ini kita dipertemukan kembali dalam program SRK Siraman Rohani Kristen. Tentunya itu semua oleh karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini di mana Tuhan boleh pertemukan kembali kami dalam program Siraman Rohani Kristen. Kami percaya Tuhan itu semua oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami kembali memasuki hari yang baru. Kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, sebentar Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati pemberitaan firman-Mu Bapa di dalam surga. Sehingga firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami, dan firman-Mu Tuhan mengubah setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpujilah nama Tuhan, dan biarlah kiranya Bapa Engkau berkati pemberitaan firman-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah firman yang hidup, firman yang mampu merubah setiap kehidupan kami, firman-Mu yang berkuasa atas segala sesuatu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat-sahabat SRK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan terambil dari Ibrani 11 ayat 31, demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Sekali lagi, karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi tema dalam program SRK Siraman Rohani Kristen, yaitu Rahab si perempuan sundal menjadi saksi iman ataupun menjadi pahlawan iman. Saudaraku, ini sesuatu hal yang luar biasa, karena Rahab si perempuan sundal itu dikatakan kebenaran firman Tuhan menjadi salah satu saksi iman. Dan dalam bahasa saya katakan bahwa Rahab ini menjadi pahlawan iman. Nama Rahab di dalam kebenaran firman Tuhan ini disejajarkan dengan tokoh-tokoh Alkitab yang tidak asing lagi bagi kita. Misalkan Habel, Henokh, Abraham, Nuh, Musa, dan lain sebagainya. Saudaraku, ini tentunya sesuatu hal di luar daripada pemikiran kita. Bagaimana mungkin Rahab si perempuan sundal disejajarkan dengan tokoh-tokoh Alkitab yang sudah sangat akrab di telinga kita. Kalau kita kembali ke dalam kitab Yosua, bagaimana dijelaskan di situ latar belakang daripada kehidupan Rahab, dan bagaimana ia melakukan perbuatan baik kepada orang yang diutus oleh Yosua. Ya,
Rahab latar belakangnya adalah seorang perempuan sundal, seorang perempuan yang tidak benar, seorang perempuan asusila, seorang perempuan yang mungkin dicemooh oleh banyak orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suatu ketika Yosua mengirim mata-mata ke tengah-tengah bangsa Yeriko, ke tengah-tengah kota Yeriko. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika para pengintai ini sampai di kota Yeriko, kedua pengintai ini justru dikatakan kebenaran firman Tuhan, tinggal dan bermalam di rumah daripada Rahab. Padahal kita tahu tadi bahwa Rahab adalah seorang perempuan sundal, ya. Tetapi dua pengintai ini justru tinggal di sana, ya. Dikatakan di dalam Yosua pasal yang kedua, ayat yang pertama, Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Dua pengintai ini sampai ke kota Yeriko, lalu tinggal di rumah Rahab, ya, dan bahkan juga bermalam di situ, saudara. Tentunya kita menimbulkan sebuah pertanyaan, mengapa kedua pengintai ini, ya, harus tinggal bahkan juga bermalam dan menginap di rumah Rahab? Apakah ini berhubungan dengan status yang dimiliki oleh Rahab sebagai seorang perempuan sundal, atau oleh karena hal yang lain, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Lalu kalau kita baca kembali kebenaran firman Tuhan dalam pasal yang kedua ini juga, saudara, bahwa dikatakan rumah Rahab ini, boleh saya katakan, satu dinding dengan tembok Yeriko, ya. Lalu apa hubungannya antara tugas daripada kedua pengintai ini dengan di mana Rahab tinggal, atau dengan tinggal mereka di rumah Rahab? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini sesuatu hal yang menarik untuk kita pelajari. Ada dua orang pengintai yang mempunyai tugas yang begitu luar biasa untuk mengintai secara detail bagaimana kota Yeriko. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa mereka tinggal di sana, tentunya ada sesuatu hal yang mereka miliki, ada sesuatu hal yang mereka lihat dari Rahab, si perempuan sundal tersebut. Tadi saya katakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa rumah tempat tinggal daripada Rahab itu dekat tembok Yeriko. Sehingga boleh saya katakan bahwa rumah Rahab ini adalah rumah yang sangat strategis, termasuk juga bagi kedua orang pengintai ini, saudara. Menjadi rumah yang sangat strategis untuk menyelidiki seperti apa sebenarnya kota Yeriko tersebut. Selain rumah ini berdekatan dengan tembok Yeriko, ya, bahkan satu dinding dengan tembok Yeriko, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rahab ini juga tentunya bukan orang sembarangan. Atau dalam bahasa negatifnya, bahwa Rahab ini bukan perempuan sundal kelas bawah, tetapi dia adalah seorang perempuan sundal kelas atas, kelas kakap. Sehingga para pembesar-pembesar kota Yeriko, penguasa kota Yeriko,
sudah boleh kita pastikan datang ke sana. Untuk apa? Untuk menikmati status yang berhubungan dengan kesundalan daripada Rahab ini. Sehingga saudaraku dapatlah kita memahami kenapa kedua pengintai ini justru tinggal di situ untuk memata-matai kota Yeriko. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rencana ataupun dengan hadirnya kedua tokoh ini, kedua pengintai ini di tengah-tengah rumah daripada Yeriko ternyata diketahui oleh orang, lalu raja mengutus pasukan ke rumah Rahab untuk menangkap kedua orang ini. Karena apa? Karena diketahui bahwa kedua orang ini adalah orang Israel. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka tiba di rumah Rahab mengatakan bahwa mereka sudah pergi dan saya tidak mengenal mereka, katanya, silakan kejar. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada percakapan antara Rahab dengan dua pengintai ini. Bahkan Rahab bercerita bahwa mereka sudah mendengarkan bagaimana luar biasanya Allah bangsa Israel menyelamatkan bangsa Israel, bahkan juga melakukan perbuatan-perbuatan ajaib terhadap mereka. Itu sudah didengarkan oleh Rahab. Rahab juga sudah mendengarkan bagaimana Allah mampu mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, membuat perkara ajaib, membelah laut teberau. Itu sudah didengarkan oleh Rahab, bahkan juga penduduk kota itu, bahkan mereka katakan gentar. Bahkan mendengarkan kedua pengintai itu pun sesungguhnya Rahab, bahkan penduduk kota itu gentar mendengarkannya, saudara. Perhatikan baik-baik saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Rahab dan juga penduduk negeri itu sudah mendengarkan kedahsyatan, keluarbiasaan, perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Allah bagi bangsa Israel. Dia sudah mendengar. Dalam kitab yang lain dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saudaraku, ini menjadi awal bagaimana Allah berkarya di tengah-tengah kehidupan daripada Rahab. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarlah terus kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah bosan-bosannya mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena hanya dari mendengarkan kebenaran firman Tuhanlah maka iman itu mulai tumbuh. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rahab begitu yakinnya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-11, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat kami setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi, di bawah. Lalu ayat yang ke-12, maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Ada satu keyakinan yang begitu luar biasa dari seorang Rahab, perempuan sundal. Kalau negeri mereka, kalau kota mereka, dia yakini itu akan diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Wah, ini sesuatu hal yang menarik saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana seorang perempuan sundal, bagaimana seorang perempuan
yang tidak benar, tetapi ketika mendengarkan kedahsyatan, kehebatan daripada Allah itu, ia mempunyai keyakinan bahwa Allah sanggup memberikan kota Yeriko kepada bangsa Israel. Inilah yang melatar belakangi mengapa Rahab, perempuan sundal itu, sampai disejajarkan kepada tokoh-tokoh Alkitab seperti Nuh, Abraham, Henok, Musa, dan lain sebagainya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat juga dalam pembacaan dalam kitab Yosua ini juga, bahwa Rahab si perempuan sundal itu pada akhirnya dia rubah hidupnya. Artinya Rahab masuk dalam pertobatan, artinya Rahab masuk dalam perubahan hidup 180 derajat. Dia tinggalkan kehidupannya yang lama. Bahkan juga bukan hanya statusnya sebagai seorang perempuan sundal, tetapi juga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang diyakini sebelumnya dia tinggalkan itu. Artinya pada akhirnya dia menjadi orang yang percaya kepada Allahnya bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali dari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan mengenai Rahab. Rahab si perempuan sundal juga dapat dipakai oleh Tuhan. Mungkin saat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, engkau berkata, kehidupanku seperti ini, kehidupanku dulu bahkan juga sekarang sangat jauh dari Tuhan. Saya melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, saya melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Tapi dengar baik-baik saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan juga mampu memakai orang-orang seperti ini. Kita lihat Rasul Paulus. Rasul Paulus juga latar belakang kehidupannya juga demikian hitam. Bahkan dia adalah penganiaya daripada orang-orang percaya pada waktu itu. Tetapi lihat baik-baik saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan sudah bekerja dalam dirinya, maka tidak ada satu orang pun yang menghalangi, sehingga Rasul Paulus diubah oleh Tuhan. Bahkan juga kita sesungguhnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus adalah orang-orang pemberontak. Kita adalah orang-orang yang berdosa kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi lihat saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kita tidak jauh beda dengan perempuan sundal. Sesungguhnya kita tidak jauh beda dengan Rasul Paulus sebelum dia bertobat. Kita adalah pribadi-pribadi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi karena ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, maka status keberdosaan kita itu bisa dirubah oleh Tuhan. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan kepada saudara, seperti apapun kehidupanmu saat ini, seperti apapun status sosialmu saat ini, engkau bisa dipakai oleh Tuhan. Ada yang berikutnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Rahab mau diubah oleh Tuhan. Dia mau diubah oleh Tuhan. Dia bukan sekedar hanya mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dia bukan sekedar mendengarkan keajaiban perkara-perkara yang luar biasa yang sudah dia dengarkan, bukan sebatas itu. Tetapi dia masuk lebih dalam lagi. Dia yakini Allah yang mampu membuat keajaiban itu. Dia yakini Allah yang mampu melakukan perkara-perkara yang luar biasa itu. Dia yakini Allah yang sudah menyelamatkan bangsa Israel, yang sudah membelah Laut Teberau. Dia yakini itu sudah. Maka demikian juga dalam kehidupan kita. Kita harus yakin kepada Allah yang sudah menyelamatkan kehidupan kita. Yakini Allah yang sudah melakukan, yang sudah engkau dengarkan perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Allah. Yakini dia. Maka karya keselamatan Allah akan terjadi di dalam kehidupanmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
sesuatu hal yang luar biasa yang diungkapkan, yang dituliskan di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana seorang perempuan sundal yang bernama Rahab masuk dalam daftar saksi-saksi iman. Dan biarlah kiranya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan ini kita dibangkitkan kembali. Kita dibangkitkan kembali dari kehidupan kita yang mungkin sudah dalam keadaan terpuruk. Kita bangkit kembali, kita bangkit kembali. Karena apa? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpujilah namamu Tuhan. Ada sesuatu hal yang luar biasa Bapa di dalam surga yang Engkau nyatakan di dalam kebenaran firman-Mu Bapa di dalam surga. Bagaimana seorang perempuan sundal masuk dalam saksi-saksi iman, disejajarkan dengan tokoh-tokoh Alkitab seperti Henokh, seperti Nuh, seperti Abraham, seperti Musa dan lain sebagainya. Rahab disejajarkan dengan tokoh-tokoh Alkitab ini, Alkitab itu dalam hal iman, bukan karena status Rahab sebagai seorang perempuan sundal, tetapi oleh karena keyakinannya, oleh karena imannya yang begitu luar biasa Tuhan terhadap Tuhan bangsa Israel yang sudah menyelamatkan bangsa Israel itu Tuhan. Itulah yang membuat dia disejajarkan dengan tokoh-tokoh Alkitab tersebut dan menjadi saksi-saksi iman, menjadi pahlawan imannya Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan inilah tentunya Tuhan kerinduan kami Bapa. Di dalam kehidupan kami ini juga Tuhan, kami merindukan Tuhan, kami merindukan supaya hidup kami ini Bapa di dalam surga yakin sepenuhnya kepada Engkau Tuhan, bersandar dan berharap sesungguhnya kepada Engkau ya Bapa di dalam surga. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mampu merubah setiap hati Bapa. Engkau mampu merubah setiap kehidupan manusia. Engkau mampu merubah setiap kehidupan kami Tuhan. Bagaimanapun status sosial kami Bapa, bagaimanapun kehidupan kami selama ini Tuhan Yesus, Engkau mampu merubahnya Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang luar biasa itu Tuhan. Biarlah kami kiranya Bapa di dalam surga seperti Rahab ini Tuhan, mempunyai keyakinan yang luar biasa kepada Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib itu Tuhan. Sehingga pada akhirnya Tuhan Engkau membawa kami Bapa kepada karya keselamatan yang begitu luar biasa itu, yang sudah Tuhan persiapkan bagi setiap orang yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau berkati Tuhan setiap umat-umat-Mu Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang mengikuti program ini Bapa di dalam surga. Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang terus menolong kehidupan mereka, Engkau yang terus Tuhan yang bersama-sama dengan mereka, menyertai mereka Bapa di dalam surga. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka, apapun yang menjadi usaha mereka Tuhan, memberkatilah Engkau Tuhan atas hidup mereka Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Bapak, Engkau berkati program ini Tuhan. Engkau berkati program SRK Siraman Rohani Kristen ini Bapa di dalam surga. Ku tahu ya Bapa di dalam surga bukan karena kekuatanku Tuhan, tetapi oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu Bapa di dalam surga. Itu sebabnya Bapa dalam surga, pakailah Tuhan program ini, program Siraman Rohani Kristen ini Tuhan, menjadi berkat ya Bapa di dalam surga. Dan biarlah kiranya Tuhan Engkau perluas dan perluas lagi Tuhan, sehingga semakin banyak orang Tuhan yang mendengarkan, bahkan juga mau bergabung dengan program ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, meteraikan firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Bapa di dalam surga, sepanjang hari ini Tuhan, Engkau akan memelihara kehidupan kami. Penuh damai sejahtera, dengan penuh pengharapan yang daripada Tuhan. Terpuji termulialah nama-Mu Bapa di dalam surga. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan
hanya bagi nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.